Baik, rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita melaksanakan 3 perjalanan gubernur dan sekaligus juga otomatis satu paket dengan ketua PKK provinsi dan ketua pembina Posyandu provinsi. Rekan-rekan, ini sebetulnya hal yang biasa, tapi memang ini didorong adanya keinginan dari PJ Gubernur NTB, Pak Balugita Haryadi, yang beberapa waktu lalu menyampaikan langsung kepada saya keinginan beliau untuk running, karena beliau kan putra daerah di sana, Sekda yang dari PJ. Berapa lama Pak PJ? Beberapa hari. Dan beliau menyampaikan keinginannya, dan otomatis dia juga ingin agar ada ruang waktu yang lebih luas, karena kan kalau PJ boleh banyak komunikasi sama partai dan lain-lain ya. Dia ingin lebih dewasa, otomatis kita dia minta ada penggantian, ya kita lakukan penggantian. Dan kemudian untuk mengisi kosongan nggak mungkin dari NTB, karena NTB itu hanya satu aja yang bisa, sekdanya saja. Sedangkan beliau adalah sekda, mungkin BJ lagi, sehingga harus diambil dari pusat. Nah, kita melihat bahwa nanti di NTB ada event September nanti adalah ada MotoGP Mandalika, juga ada pembangunan smelter di sana, atau ada beberapa proyek lainnya. Oleh karena itu, kita nggak mau ngambil risiko yang pernah pengalaman. Nah, yang pernah pengalaman otomatis diambil dari PJ, yang dari pusat, yang ditugaskan di daerah. Dan yang juga penting untuk melakukan rotasi ini supaya yang dari pusat ini memiliki pengalaman. Bisa 1 kali pengalaman. Kalau 2 kali akan lebih berpengalaman lagi. Bisa membaca semua peta daerah. Nah, karena itu kita ambilkan dari Sumatera Utara. Kenapa? Bisa lebih pengalaman. Sumatera Utara kasih lagi tugas yang baru, pasti akan dapat pengalaman baru lagi. Dan saya juga cukup confident beliau akan bisa mendorong percepatan pembangunan, kemudian masalah motor GP, ada pembangunan smelter, ada wisata, macam sekali, banyak sekali antaranya ada di situ. Kemudian Sumatera Utara juga kita nggak mau risiko karena ada PON September sama-sama Aceh. Soalan yang lagi kita bahas yang di kantor Kemenko PMK dan Ratas itu adalah masalah keanggaran, sehingga kita dorong Pak Fatoni, Dr. Fatoni ini adalah Dirjen Keuangan Daerah di Kemendagri yang sudah 2 kali di PJ, yaitu Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan, sehingga kemampuan lapangan juga paham, kemampuan administrasi keuangan juga mengerti, sehingga kita harapkan cepat bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan keuangan untuk persiapan PON. Nah, kemudian Sumatera Selatan karena kosong, satu Sumatera Selatan adalah lumbung pangan. Kemudian kita mengharapkan percepatan pembangunan juga di Sumatera Selatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pejabat di tingkat pusat yang sering memberikan arahan kepada daerah supaya tidak misbriefing istilahnya, memberikan surat edaran, arahan yang kurang pas dengan para kepala daerah, maka mau nggak mau harus punya pengalaman sebagai kepala daerah. Itulah melalui sidang TPA dipilih dari Kemenko Ekonomi, itu Pak Enen sebagai deputi. Beliau pengalaman, pengetahuan ekonominya kuat sekali. Otomatis kita harapkan bisa percepat pembangunan di Sumatera Selatan, lumbung pangan di sana, sekaligus juga memberikan kesempatan pengalaman beliau. Kalau nanti sudah kembali selesai tugas, beliau memberikan arahan tentang daerah, itu akan lebih pas lagi karena sudah pernah mengalami. Saya kira itu rekan-rekan sekalian.
Ada yang mau ditanyakan? Saya Vito dari kompas.com, Pak. Pertama mau tanya, dari nama tadi Pak Tito sebut ada beberapa opsi ya calon sebelum pelantikan. Ini kan kalau menurut Permendagri 4 2023 DPRD provinsi ikut mengusulkan. Nah, itu siapa saja nama-nama yang sebelumnya juga diusulkan? Pertanyaan yang kedua mungkin berkenan dijawab belakangan soal penyerentakan pelantikan kepala daerah terpilih. Ya. Kalau DPRD memberikan masukan, saya nggak hafal, ya. Tapi DPRD itu kan yang sebetulnya yang membuat saya sendiri peraturan Mendagri, ya. Sebelumnya nggak ada yang saya buat untuk membuka ruang kesempatan kepada daerah memberikan masukan DPRD. Ada beberapa nama, tapi pusat juga bisa memberikan usulan dan nanti dibahas dalam sidang trans DPA. Tadi ada sudah KPK, PPAPK, Jaksa Agung, Barreskrim, kemudian dari BIN, dari BKN, Badan Kepegawaian, masalah pengecualian atau tidak, gitu ya. Kemudian dari Seknek dan Sekar. Lalu setelah itu sidang terakhir di Bapak Presiden, dipimpin oleh Presiden. Ya, yang sekarang sudah terpilih dalam melalui proses itu. Kemudian untuk masalah pelantikan itu akan sangat tergantung dari selesainya kapan. Saya melihat bahwa kalau serempak bisa saja ada yang nanti November selesai. Biasanya proses penghitungan suara dan lain-lain KPU kira-kira hampir sebulan, ya. Jadi mungkin Desember selesai, Januari pelantikan. Yang paling cepat ya mungkin Desember atau Januari. Tapi kita juga nggak butuh kemungkinan karena kan ada hak untuk mengajukan gugatan di MK. Ada yang bisa cepat, bisa juga lambat. Pengalaman misalnya Kalimantan Selatan itu 8 bulan. Di Yalimo itu yang terlama, setahun 3 bulan, karena diulangi dari awal lagi. Kita berharap tentunya ini ulama sehingga pejabat definitif terpilih. Begitu definitif terpilih, segera kita lanjut. Jadi nggak harus waktunya selipat. Tapi kita berharap mudah-mudahan nggak banyak sengketa mudah-mudahan, ya, sehingga pelantikannya akan cepat dan tidak jauh dengan masa pelantikan presiden terpilih. Saya kira itu. Pak izin Pak, ini kan Pak lalu dicopot sebagai PJ Gubernur NTB karena ingin maju di Pilkada NTB. Sejauh ini selain Pak Lalu, apakah ada nama lain selain? Bukan dicopot, jangan ganti dicopot. Maksudnya beda. Kalau dicopot itu ada masalah. Beliau ini mengajukan diri untuk mundur, minta untuk diganti karena mau lebih leluasa. Karena kalau PJ kan nggak boleh ke partai politik segala macam. Nah ini kalau sudah selesai di PJ ya boleh. Namanya mau nyari tiket kan usaha kan, tiket kendaraan politik. Sudah ada 5 ya setahu saya, yang namanya wali kota Palembang Pak Ratu Dewa, ya, yang mengundurkan diri secara resmi. Meskipun saya kasih deadline 17 Juli, tapi mereka duluan. Kenapa? Karena ingin ada waktu yang lebih leluasa untuk membangun komunikasi dengan partai politik untuk dukungan. Saya kira itu. pertama lainnya, Ya, nama lainnya siapa? saya lupa namanya, tapi sudah ada 5 menurut saya. Dari Ya. level provinsi udah ada Pak? Tingkat satu provinsi baru 1 beliau. Ini 5-nya wali kota dan bupati ya Pak? Wali kota dan bupati. Iya. Tapi nanti tanggal 17 nanti kita tahu pastinya berapa banyak. Baik, ya, itu lain ya. Pak, ada nggak peluang kayak PJ Gubernur yang baru dilantik ini maju dalam pilkada nanti, atau memang udah diseleksi yang nggak bakal maju yang dipilih, Pak? Atau seperti apa sih? Enggak, saya yakin dia akan maju yang sekarang. Karena apa? Untuk yang mau maju, deadline-nya tanggal 17. Tanggal 17 Juli. Sudah harus beritahu ke saya. Kalau memberitahu, ada dua cara: mengundurkan diri, ya itu akan terhormat kan. Nah, kita berhentikan dengan hormat. Tapi kalau seandainya diam-diam nggak lapor atau maju, kita tahu, ya kita akan berhentikan juga dengan hormat. Tapi kan di publik matanya nggak bagus suaranya. Jadi ini sekarang bulan Juni 23, tinggal 17 berapa 20 hari lagi, masa mau maju gitu. Saya yakin teman-teman yang dilantik sekarang
ini bertahan sebagai PJ. Gak ada keinginan. Beredar juga spekulasi bahwa rotasi PJ-PJ ini juga berhubungan dengan pilkada mendatang untuk memudahkan calon-calon yang didukung oleh Pak Presiden. Enggak juga, enggak ada hubungannya, dan mari kita nanti kan bisa lihat sama-sama kerjanya mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak.